Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ripu Tawadi di perjalanan Halo Kota Batik untuk sesi pertama di Serbuk Senin Berbuku. Ya, gimana kabarnya? Sehat ya? Dan pastinya kalau saya sudah hadir, sudah pada siap kan nyimak pembacaan buku. Jangan bosan-bosan ya nyimak orang baca buku. Yang jelas banyak hal yang bisa kita urai, banyak hal yang bisa kita pahami ya, kita pelajari bareng-bareng di sini di Serbuk Senin Berbuku. Nah, masih dengan buku yang sama, The Divine Matrix karyanya Greg Braden ya, menguak rahasia alam semesta. Kemarin sudah selesai bab keempat. Nah, malam hari ini saya akan lanjutkan ke mana ya? Bab kelima. Wow, luar biasa. Sudah bab 5 aja. Keren banget. Bab kelima ini kalau kita pelajari dari judul bab saja, ini sangat kadangkala membuat kita itu beneran berpikir. Karena Greg Braden mencoba memberi judul gini. Memberi judul babnya, di sini adalah di sana. Nanti adalah kini. Melompati ruang dan waktu di dalam matriks. Wah, ini keren banget. Ini filosofis banget ya. Di sini adalah di sana. Berarti dengan kata lain, kita nggak usah terlalu bermimpi untuk di sana kalau kita tidak berbuat apa-apa di sini. Ya, kalaupun kita berbicara tentang masa depan, sebenarnya yang kita bicarakan adalah masa sekarang, saat ini, detik ini, jam ini juga. Kenapa? Masa depan itu kita tidak tahu seperti apa bentuknya, rupanya seperti apa. Dia absurd ya, dia abstrak, sebuah abstraksi. Ya, kalau kita berbicara tentang masa depan bahwa ke depan saya akan begini-begini, itu adalah abstraksi. Abstraksi tentang apa? Keinginan, harapan, ya, cita-cita. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita akan mewujudkan cita-cita itu? Ya, dengan upaya yang kita lakukan hari ini. Dan hari ini adalah masa depan itu sendiri. Wih, keren. Baik, kita akan mulai saja baca buku pada malam hari ini. Siap kupingin ya. Ini kayak kuliah nih ya. Saya sapa dulu deh yang sudah gabung. Ada Irma di Pucung ya. Nanti ya lagunya ya, Ari Lasso. Oke deh. Nah, saya mau ke buku dulu ya. Bukunya The Divine Matrix karyanya Greg Braden. Baik. Nah, pada bagian awal di bab kelima ini, Greg Braden ini kemudian mengutip dua pendapat dari Albert Einstein, seorang fisikawan, dan John Wheeler, seorang fisikawan pula. Nah, yang pertama dari Albert Einstein. Waktu tidak seperti yang terlihat. Ia tidak hanya mengalir satu arah dan masa depan hadir secara bersamaan dengan masa lalu. Wow, ini nih. Keren ya, kalau pemikiran orang fisika itu kadang-kala liar kayak gini ya. Sebenarnya apa ketika kita berbicara tentang masa lalu, bisa jadi itulah gambaran masa depan sebenarnya. Why not? Saya pernah ingat apa ya yang disampaikan oleh Cak Nun pernah ya menyampaikan bahwa masa depan Indonesia adalah kejayaan Indonesia itu adalah kejayaan Majapahit pada masa lampau. Gila, keren ya. Tapi mungkin ya begitu, ya kita coba deh nanti ya. Terus kemudian John Wheeler ini mengatakan, waktulah yang mencegah segalanya terjadi serentak. Ini lebih soft lagi nih. Jadi waktu itu seperti aliran sungai begitu ya. Maka segala sesuatu terjadi ya, peristiwa-peristiwa itu mengalir satu persatu, tidak langsung bruk. Coba deh kalau satu bruk gitu. Wow, banjir bandang namanya. Nah, baik, saya akan langsung saja mulai membacakan bab kelima ini. Di sini adalah di sana, nanti adalah kini. Melompati ruang dan waktu di dalam matriks. Waktu terlalu lambat bagi mereka yang menunggu, terlalu cepat bagi mereka yang takut, terlalu panjang bagi mereka yang berduka, terlalu pendek bagi mereka yang berbahagia, tapi bagi mereka yang jatuh cinta,
waktu tiada. Wah, romantis ya. Demikian puisi pujangga Henry Van Til yang mengingatkan hubungan kita dengan waktu yang menggelikan. Kalau dipikir-pikir iya ya, ketika kita menunggu waktu terasa lama. Kalau kita menjadi takut, waktu begitu cepat berlangsung. Tetapi kalau bagi mereka yang berduka, kedukaan itu berlangsung lama gitu ya. Jadi seolah-olah panjang betul dan terlalu pendek bagi mereka yang berbahagia. Karena lebih banyak derita yang mungkin dirasa. Tapi bagi mereka yang jatuh cinta, nah itu dia. Waktu meniada gitu ya. Ya mungkin ada ungkapan yang paling apa ya, klise sebenarnya ya. Yang lain ngontrak dunia milik berdua gitu ya. Baik, lanjut lagi di paragraf berikutnya. Mungkin waktu merupakan pengalaman manusia yang paling sukar dipahami. Kita tidak bisa menangkap atau memotretnya. Berlawanan dengan sistem waktu musim panas atau daylight saving, sistem untuk menyimpan cahaya siang hari, di mana zona waktu resmi biasanya dimajukan 1 jam dari zona waktu standar. Nah, mustahil bagi kita untuk mengumpulkan waktu ke dalam satu tempat dan menggunakannya di lain kesempatan. Nah, ketika kita mencoba menjelaskan makna waktu bagi kehidupan, kita hanya bisa menggunakan kata-kata yang mengukurnya dalam pengertian relatif. Kita mengatakan sesuatu terjadi waktu itu di masa lalu, sesuatu terjadi sekarang di masa kini, dan atau akan terjadi suatu saat ya di masa depan. Satu-satunya cara bagi kita untuk menjelaskan waktu adalah melalui hal-hal yang terjadi di dalamnya. Ya juga sih. Nah, bagaimanapun juga semisterius apapun waktu telah menjadi pusat perhatian manusia selama ribuan tahun. Berabad-abad kita berusaha merancang dan menyempurnakan sistem penghitungan waktu sebagai siklus, juga siklus di dalam siklus demi alasan tertentu. Misalnya, untuk menentukan kapan waktu menanam yang berkelanjutan dan bisa menopang kebutuhan pangan seluruh penduduk, penting bagi kita untuk mengetahui berapa hari, siklus bulan, dan gerhana telah berlalu sejak penanaman terakhir. Nah, sistem kuno pencatatan waktu menyimpan catatan-catatan yang ketat atas hal itu. Kalender suku Maya misalnya menghitung siklus waktu yang dimulai pada 3111 sebelum Masehi, lebih dari 5000 tahun yang lalu. Sementara sistem yoga Hindu mencatat perkembangan siklus penciptaan yang dimulai lebih dari 4 juta tahun lalu. Hingga abad ke-20 di dunia barat, waktu seringkali dimaknai hanya dalam pengertian puitis sebagai artefak pengalaman manusia. Filsuf Jean-Paul Sartre misalnya menggambarkan hubungan kita dengan waktu sebagai sejenis keterpisahan khusus sebagai divisi yang disatukan kembali. Tapi pandangan puitis itu berubah pada tahun 1905 ketika Einstein mengemukakan teori relativitasnya. Sebelum era relativitas, waktu dipercaya sebagai pengalaman tersendiri terpisah dari bentuk 3 dimensi, tinggi, panjang, dan lebar yang mendefinisikan ruang. Tetapi dalam teorinya, Einstein menyatakan bahwa ruang dan waktu terjalin secara intim dan tidak bisa dipisahkan. Nah, menurutnya, ruang dan waktu bersama-sama membentuk sebuah medan yang melampaui pengalaman 3 dimensi, yang melampaui pengalaman 3 dimensional yang akrab dengan kita. Dimensi keempat. Nah, segera saja waktu menjadi lebih dari sekadar konsep filsafat. Ia menjelma sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan. Melalui kalimat yang memberikan makna baru terkait persepsi kita terhadap waktu,
Einstein menjelaskan sifat misterius waktu dengan pernyataannya yang gamblang. Dia berucap begini, perbedaan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan hanyalah ilusi. Hanyalah ilusi yang dungu dan tak berkesudahan. Nah, dengan pernyataan ini Einstein kemudian mengubah cara memaknai hubungan kita dengan waktu selamanya. Pertimbangan implikasinya, jika masa lalu dan masa depan eksis pada saat ini, dapatkah kita berkomunikasi dengan keduanya? Dapatkah kita menjelajahi waktu? Bahkan sebelum pernyataan Einstein, kemungkinan yang muncul akibat pertanyaan ini menggugah rasa ingin tahu para ilmuwan, mistikus, dan penulis. Mulai dari kuil-kuil tersembunyi di Mesir yang dipersembahkan untuk mencacap waktu, sampai sensasi novel tahun 1985, The Time Machine karya H.G. Wells. Harapan seputar cara menunggangi arus waktu telah merebut imajinasi dan mengisi impian kita. Kekaguman kita terhadap waktu sama tuanya dengan eksistensi kita, dan pertanyaan kita tentangnya seolah tidak akan ada habisnya. Apakah waktu itu nyata? Apakah waktu bisa eksis tanpa kita? Apakah kesadaran kita turut memberikan makna terhadap waktu? Jika iya, apakah kita memiliki kekuatan atau hak untuk memecah arusnya dan bergerak cukup jauh guna melihat sekilas masa depan? Atau mungkinkah kita mengunjungi dan berkomunikasi dengan orang-orang di masa lalu? Bisakah kita menjalin komunikasi dengan dimensi-dimensi lain dan bahkan dunia lain yang bersamanya kita berbagi masa kini? Berdasarkan peristiwa-peristiwa seperti yang terurai di bagian berikut ini, batasan antara di sini dan di sana menjadi kabur, memaksa kita untuk mempertimbangkan kembali apa sejatinya makna waktu dalam kehidupan. Greg Barden kemudian melanjutkan ke dalam subbab kecil yang diberi judul Pesan dari Luar Waktu. Melalui buku Small Miracle, Extraordinary Coincidence from Everyday Life, atau dalam bahasa Indonesianya, keajaiban kecil, kebetulan luar biasa dari kehidupan sehari-hari, Jutta Halberstam dan juga Judith Leventhal berbagi sebuah cerita mengagumkan tentang kekuatan memaafkan. Meskipun sudah berusaha merangkum catatan menakjubkan itu, saya menganjurkan Anda untuk memahaminya melalui keseluruhan teks aslinya, yang membuat ceritanya sangat menarik, sekaligus menjadi alasan saya melukiskan di sini, menuliskannya di sini adalah karena laku memaafkan pada kasus ini sangat kuat hingga melampaui waktu. Greg Barden kemudian mengutipkan bagian cerita yang ditulis oleh Jutta Halberstam dan juga Judith Leventhal. Kabar kematian ayahnya cukup mengejutkan Joy. Mereka tak pernah berbicara sejak ia berusia 19 tahun dan mulai meragukan keyakinan Yahudi tradisional yang dianut keluarganya. Bagi ayah Joy, tidak ada yang lebih memalukan dibandingkan anak yang meragukan filosofi yang dihormati sepanjang zaman. Ayah Joy mengancam untuk memutus hubungan kecuali Joy mau menerima akarnya dan berhenti bertanya-tanya. Joy sadar tidak bisa memenuhi permintaan ayahnya sehingga ia meninggalkan rumah untuk menjelajah dunia. Ia dan ayahnya tak pernah berbicara lagi. Di dalam kafe kecil di India, seorang teman berjumpa dengan Joy dan memberitahukan kabar tentang kematian ayahnya.
Inilah kali pertama Joy tahu tentang kematian ayahnya. Ia segera pulang ke rumah dan mulai mempelajari warisan Yahudinya. Tergerak oleh wawasan baru mengenai latar belakang dirinya dan sang ayah, Joy pun menyusun rencana ziarah pribadi ke tempat akar tradisi keluarganya bermula, Israel. Disinilah cerita ini menghadirkan perubahan mistik yang mendalam dan memberikan wawasan tentang kekuatan matriks ilahi kepada kita. Lanjut lagi, Greg Barden kemudian mengutip lagi bagian cerita itu. Joy berada di tembok ratapan di Yerusalem, bagian dari wilayah kuil kuno yang masih tersisa setelah penghancuran kuil hampir 2000 tahun silam. Disinilah Yahudi Ortodoks pergi beribadah setiap hari, mengulang doa yang sama yang telah diucapkan selama berabad-abad. Lalu Joy menulis surat untuk ayahnya, menyatakan rasa cintanya dan meminta maaf atas rasa sakit yang ia sebabkan kepada keluarganya. Mengikuti tradisi, ia berencana meninggalkan suratnya di salah satu dari banyak retakan dan celah di dinding. Saat Joy menemukan tempat yang tepat untuk menaruh suratnya, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Sesuatu yang tidak memiliki penjelasan rasional dari kacamata sains barat tradisional. Ketika Joy meletakkan suratnya di dinding, tiba-tiba kertas lain jatuh dari celah batu, mendarat di kakinya. Isinya adalah doa yang ditulis dan ditempatkan orang lain di dinding itu beberapa minggu atau bahkan bulan sebelumnya. Saat Joy mengambil kertas yang menggulung, perasaan yang aneh menyelimutinya. Saat membuka kertas tersebut dan mulai membaca isinya, ia mengenali bentuk tulisannya. Itu tulisan tangan ayahnya. Surat yang dipegang Joy adalah surat yang ditulis ayahnya dan ditinggalkan di dinding itu sebelum kematiannya. Di dalamnya, ia menyatakan cintanya pada sang buah hati dan memohon maaf kepada Tuhan. Pada suatu waktu yang belum lama berlalu, ayah Joy pergi ke tempat yang sama di mana Joy saat ini berada. Ayahnya menaruh suratnya di tempat yang sama di dinding itu dan tetap berada di sana hingga Joy datang. Sungguh, cerita yang sangat menarik. Bagaimana mungkin hal luar biasa itu terjadi? Pastilah ada sebentuk komunikasi yang terjadi yang luput dari mata kita. Joy hidup di masa kini dan yang kita sebut dunia kita. Meskipun ayah Joy tak lagi hidup, Yudaisme percaya ia masih ada di dunia lain. Hasha Mayim atau surga yang terletak di luar dunia kita. Kedua dunia ini dianggap hidup berdampingan di mana di masa kini dan saling menjalin komunikasi. Meskipun bagaimana cara pesan ayah Joy bisa menjangkau Joy masih menjadi misteri, satu hal yang pasti adalah agar Joy bisa menerima tanda bahwa ayahnya masih menjalin komunikasi dengannya. Dibutuhkan sesuatu yang menghubungkan mereka, medium yang menyediakan wadah bagi pengalaman keduanya yang sudah berada di dunia yang berbeda. Matriks ilahi adalah medium tersebut. Sesuai dengan deskripsi surga menurut masyarakat kuno, rumah jiwa yang mewadahi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Melalui jembatan matriks ilahi, sesuatu yang indah dan berharga terwujud di antara Joy dan ayahnya. Melampaui waktu, tempat, dan dalam cerita ini, bahkan kehidupan dan kematian. Komunikasi terjadi, serta memberikan penjelasan, memberikan penyelesaian masalah seorang ayah dan anaknya. Kita harus menelisik lebih jauh hubungan kita dengan ruang yang menciptakan dikotomi di sini dan di sana, serta waktu yang memungkinkan terjadinya nanti dan saat ini.
untuk memahami bagaimana dan mengapa hal ini terjadi. Keren ya, kutipan dari ceritanya Joy tadi. Gimana Anda menyikapi ini? Saya tunggu komentar Anda. Bisa lewat WA ya di 0855420912. Oke, ada yang minta Ari Lasso ya. Dari siapa? Irma di Pocong. Boleh deh. Saya coba cari dulu Ari Lasso Cinta Sejati, bener. Cinta Sejatinya nggak masuk ini nih. Gimana kalau aku cari yang lain? Cinta Terakhir. Boleh ya. Aduh, atau Hidup Semati. Hidup Semati aja ya. Ya deh, Hidup Semati. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Serbuk, Senin Berbuku.